Pada kesempatan yang pagi yang cerah ini, kita sama-sama menghadiri kajian rutin setiap Ahad subuh yang insya Allah akan diisi oleh guru kita Ustadz Umar Faruq LCMA untuk tema materi melanjutkan kajian yang di pekan ketiga bulan lalu, yaitu perang Khandaq. Jadi ini adalah lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، jemaah Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, para orang tua, para guru, para ustaz, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberikan usia, diberikan umur, sehingga kita masih bangun dari tidur kita, dan juga Allah masih berikan hidayah dalam hati kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dengan sadar, dengan kemauan tanpa paksaan. Maka semoga usia kita dipanjangkan oleh Allah dalam ketaatannya, dan juga semoga hidupnya kita pada pagi hari ini di masjid ini bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang perang Ahzab atau perang Khandaq yang sudah sempat kita bahas pada bulan yang lalu. Sedikit mereview tentang perang Ahzab, bahwa perang Ahzab ini perang yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, yang sebab utamanya adalah karena Bani An-Nadir yang mereka diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah karena pengkhianatan mereka, karena mereka ingin membunuh Rasulullah SAW, tidak terima dengan pengusiran tersebut. Maka mereka memprovokasi orang-orang Quraisy yang notabene mereka juga punya permusuhan yang mendalam dengan Rasulullah SAW dan dengan para sahabat. Selain memprovokasi Quraisy, juga mereka memprovokasi kabilah-kabilah yang ada di Najd seperti Ghatafan, Bani Ashja', Bani Khazraj, agar mereka juga mau ikut membantu mereka, membantu orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi untuk menyerang Madinah yang sejatinya Ghatafan dan kabilah di sekitarnya itu tidak punya urusan dengan Rasulullah SAW. Tapi karena tawaran yang menggiurkan, mereka ditawari setengah atau bahkan seluruh hasil pertanian Khaybar selama 1 tahun diberikan kepada mereka. Kalau mereka ingin membantu, akhirnya mereka pun tertarik. Berangkatlah 4.000 dari Quraisy, 6.000 dari Ghatafan, total 10.000 ingin menyerang kota Madinah secara tiba-tiba. Tapi tentunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berikutnya karena intelijen Rasulullah SAW yang kuat, beliau
bisa mengetahui pergerakan orang-orang Quraisy dan Ghatafan ke arah Madinah, sehingga Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Beliau bermusyawarah, minta saran dari para sahabat beliau. Maka ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi yang beliau memberi satu usulan. Beliau berkata, "Kunna bi Faris idza usirna khandaqna 'alaina." Dahulu kami di Persia, kalau kami dikepung maka kami akan membuat khandaq. Maka usulan tersebut diterima oleh Rasulullah SAW. Mereka pun mulai menggali khandaq, mulai menggali bukan dalam keadaan nyaman, tapi dalam keadaan yang begitu tertekan. Karena dari satu sisi musuh sudah berjalan, mereka harus menyelesaikan khandaq sebelum musuh tiba di Madinah. Kalau tidak maka sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka dalam musim paceklik sehingga makanan tidak mudah mereka dapatkan. Dan sudah kita bahas pada bulan yang lalu betapa mukjizat Rasulullah SAW yang bisa memperbanyak makanan. Sampai akhirnya datanglah orang-orang Quraisy dan juga orang-orang dari Ghatafan. Mereka kaget melihat kalau di Madinah sudah ada khandaq. Yang sebelumnya juga sudah ada upaya negosiasi, begitu ya, negosiasi dari orang-orang Ghatafan menego Rasulullah SAW. Karena Ghatafan ini kan datang tujuannya hanya sekadar mendapatkan keuntungan. Mereka berpikir daripada kita berperang, lebih baik kita bisa mendapatkan keuntungan tanpa berperang. Bagaimana caranya? Salah satu utusan Ghatafan mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, maukah engkau kalau kami tarik pasukan kami yang jumlahnya 6.000, tapi syaratnya 1/4 hasil pertanian Madinah diserahkan kepada kami?" Memang yang dijanjikan Bani An-Nadir, yaitu seluruh hasil pertanian Khaybar diserahkan kepada mereka jauh lebih banyak. Tapi mereka harus berperang kalau mendapatkan itu. Jadi mereka berpikir tidak usah perang, yang penting dapat. Mereka menegosiasi kepada Muhammad. Rasulullah hampir saja tertarik karena beliau memikirkan nasib para sahabatnya. Karena yang ada di pikiran beliau dahulu ketika beliau sebelum berhijrah ke Madinah, di Madinah mereka hidup aman walaupun ada peperangan antara Aus dan Khazraj. Tapi setelah Rasulullah datang ke Madinah, ini semakin ancaman terhadap Madinah semakin besar. Maka Rasulullah memikirkan nasib para sahabatnya. Maka Rasulullah mengajak bicara Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, yang mereka adalah wakil dari Aus dan Khazraj, wakil dari penduduk Madinah. Karena kalau Rasulullah dan Muhajirin sudah siap berperang, tapi ini orang-orang Madinah harus memikirkan nasibnya, orang-orang Ansar, orang asli Madinah. Rasulullah mengajak bicara mereka, bagaimana pendapatmu kalau setengah atau seperempat hasil pertanian Madinah kita berikan kepada Ghatafan? Mereka nanti akan pergi membawa 6.000 pasukan mereka. Lumayan ya, jadi 4.000. Madinah cuma ada 3.000 pasukan, kalau 4.000 masih masuk akal. Jadi kalau 10.000 berat. Maka Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini perintah dari Allah atau hanya tawaran darimu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ini tawaran dari saya, ingin meringankan beban kalian." Maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Wahai Rasulullah, dulu mereka orang-orang Ghatafan ketika masih jahiliyah, ketika kami masih jahiliyah, tidak pernah makan kurma dari kami gratis. Tidak pernah makan kurma dari kami gratis. Mereka harus beli atau mereka harus bertamu kepada kami. Sekarang setelah Allah muliakan kami dengan Islam, kami tidak akan rela mereka makan kurma dari kami gratis. Maju wahai Rasulullah, jangan mundur selangkah pun." Maka jawaban dari Sa'ad bin Mu'adz ini merubah hati Rasulullah yang tadinya hampir tertarik dengan tawaran dari Bani Ghatafan. Kita beliau setelah mendengar jawaban dari Sa'ad bin Mu'adz tidak jadi menerima tawaran tersebut. Mereka masalah cerita kita sampai sini. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka pada saat itu juga ada negosiasi dari Huyai bin Akhtab dari Bani An-Nadir kepada siapa?
pimpinan Bani Quraidah, karena Bani Quraidah masih ada di kota Madinah. Maka Huyai bin Akhtab berusaha untuk provokasi mereka agar mereka ini mau melanggar perjanjian yang telah ada. Awalnya Bani Quraidah tidak mau, karena mereka mengatakan kami tidak pernah mendapatkan Muhammad mengkhianati perjanjian antara kami dengan dia. Tapi Huyai selalu memprovokasi. Bahkan ada perwakilan dari Bani Quraidah yang lain yang tegas menolak. Tidak boleh kita melanggar perjanjian, karena mereka masih terikat di bawah perjanjian piagam Madinah. Ketika Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, Rasulullah buat namanya Wathiqatul Madinah atau Sahifatul Madinah, piagam Madinah yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, antara kaum muslimin sesama mereka dengan kaum muslimin dengan di luar muslimin, non muslim. Orang-orang Yahudi yang intinya mereka harus saling menjaga persatuan. Harus ada toleransi di antara mereka supaya Madinah menjadi kota yang kondusif untuk ditinggali. Tidak boleh saling menyerang. Tapi perjanjian itu awalnya dilanggar oleh Bani Qainuqa, mereka diusir oleh Rasulullah, mereka tinggal di Syam. Lalu dilanggar oleh Bani An-Nadir, mereka diusir, mereka tinggal di Khaybar. Inilah yang memprovokasi sehingga terjadi perang Ahzab. Tinggal Bani Quraisyah. Bani Quraisyah awalnya teguh memegang teguh perjanjian tersebut, tidak mau melanggarnya. Tapi karena Huyai bin Akhtab ini negosiator yang ulung, bagaimana tidak? 4.000 pasukan Quraisy bisa keluar hanya karena negosiasinya Huyai bin Akhtab. 6.000 pasukan Ghatafan bisa keluar hanya karena negosiasinya Huyai bin Akhtab. Dia berkata kepada Huyai bin Akhtab, dia berkata kepada Ka'ab al-Quradhi, pimpinan Bani Quraidah, wahai Ka'ab, sesungguhnya Quraisy sudah datang dengan seluruh pasukannya. Ghatafan juga sudah datang dengan seluruh pasukannya. Maka hari ini atau saat ini tidak ada takdir lain kecuali kemenangan bagi kami. Maka ikutlah bersama kami. Jadi diajak berpikir, Pak. Ini Muhammad pasukannya cuma 3.000. Ini kita yang mau menyerang Muhammad itu ada 10.000 sudah. Ikut bergabung bersama kami. Dengan ada dialog yang panjang kalau kita baca buku sejarah itu, Pak. Ada dialog yang cukup panjang. Awalnya Bani Quraidah ragu, tapi akhirnya yakin, sehingga keluarlah dari mereka kurang lebih 400 sampai 700 orang itu juga berperang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka mengetahui berita ini Rasulullah SAW mengutus Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah untuk mengecek betul nggak mereka berkhianat. Karena berita ini terdengar Rasulullah SAW. Karena kalau mereka sampai berkhianat, maka sangat berbahaya. Karena mereka posisinya itu di belakang, dekat dengan keluarga kaum muslimin, dekat dengan anak-anak kaum muslimin. Kaum muslimin posisi di depan, di dekat dengan parit yang mereka gali. Jadi mereka menggali parit, nanti tanah dari galiannya itu mereka buat seperti benteng, begitu, benteng terbuat dari tanah untuk melindungi mereka dari serangan anak-anak. Nah, di belakang sana itu ada anak-anak yang mereka tinggalkan, istri-istri yang mereka tinggalkan. Di belakangnya lagi ada Bani Quraidah. Harusnya Bani Quraidah kalau mengikuti perjanjian piagam Madinah, mereka menjadi pelindung bagi kaum muslimin. Mereka menjadi pelindung bagi kaum muslimin. Tapi ketika Rasulullah mendengar bahwa mereka berkhianat, maka umat Islam diserang dari dua arah, dari depan dari belakang. Rasulullah kirim Sa'ad bin Ubadah dengan Sa'ad bin Mu'adz untuk mengecek. Maka mereka mendatangi pimpinan Bani Quraidah dan bertanya tentang perjanjian antara mereka dengan Muhammad. Mereka langsung mengatakan, apa itu perjanjian? Siapa itu Muhammad? Apa itu perjanjian? Kami tidak pernah membuat perjanjian dengan Muhammad. Langsung menjadi angkuh dan sombong, ya. Kenapa? Karena sudah terprovokasi oleh Huyai bin Akhtab tadi. Akhirnya sebelum Rasulullah mengutus mereka, Rasulullah berkata, kalau memang mereka berkhianat, maka berilah kami berita, kata Rasulullah, tapi dengan apa namanya, dengan berita, tidak berita yang terang-terangan, gitu ya. Sampaikanlah kepada kami, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak membuat don para sahabat, dengan bahasa yang tidak terang-terangan, bahasa apa? Bahasa kiasan, gitu ya. Dengan
istilahnya, bahasa biasa. Tapi kalau mereka tidak berkhianat, maka umumkanlah secara terang-terangan untuk membuat semangat para sahabat. Maka setelah mereka berdua mendapatkan kepastian bahwa memang Quraisy sudah melakukan pengkhianatan, akhirnya mereka kembali ke Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa mereka telah berkhianat dengan bahasa yang biasa. Maka setelah itu Rasulullah mengutus beberapa sahabat penunggang kuda untuk patroli di sekitar Bani Quraisy. Supaya apa? Supaya membuat mereka gentar, tidak berani melakukan penyerangan terhadap keluarga para sahabat, terhadap istri dan anak-anak mereka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, singkat cerita, ketika kaum musyrikin datang, pasukan Quraisy datang, mereka berupaya berkali-kali untuk melewati parit, tapi tidak bisa, karena selalu ada anak panah dari para sahabat yang dilesatkan oleh para sahabat yang menghadang mereka. Karena mereka kalau mau lewat parit harus lompat gitu ya, karena lompat resikonya besar, ditembak langsung dengan anak panah. Dan para sahabat yang mereka ahli panah itu kalau melesatkan anak panah bukan cuma satu, tapi sekali melesatkan 3-4 anak panah, dan sekali melesatkan itu bisa kena semua sasarannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, namun akhirnya ada dari bagian parit itu yang mungkin tidak terlalu lebar, itu bisa dilewati. Ada sebagian orang yang bisa melewati, pasukan kaum musyrikin. Yang melewati adalah Amr bin Abdi Wud dan Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, Diraqib bin Khattab, kurang lebih, dan juga yang lain ada Naufal bin Abdullah. Jadi mereka berhasil melewati parit. Maka di antara atau pimpinan mereka begitu ya, yang paling kesatrianya di antara mereka yang berhasil melewati parit yaitu Amr bin Abdi Wud. Padahal usia dia pada saat itu sudah 90 tahun. Dia mencarinya dengan mudah. Usianya sudah 90 tahun. Dia ikut perang Badar, tapi terluka ketika perang Badar, sehingga perang Uhud dia tidak ikut. Tapi dendam masih menggara, karena ketika perang Badar banyak sekali tokoh Quraisy kawan dia yang mati, begitu yang usia dia. Maka dia berangkat lagi ketika perang Ahzab, perang Khandaq, usia 90 tahun. Maka dia langsung berteriak ketika berhasil loncat di parit, dia langsung berteriak, "Man yubariz, siapa yang berani melawan saya?" Maka Ali bin Abi Thalib pun bangkit. Tapi kata Rasulullah, "Wahai Ali, sesungguhnya dia adalah Amr bin Abdi." Jadi walaupun sudah usia 90 tahun, tapi ternyata tidak diremehkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tahu siapa Amr bin Abdi Wud, seorang yang ahli tarung, ahli duel. Lalu Amr berkata lagi, "Siapa yang berani melawan saya?" Ali tidak tahan, berdiri lagi. Rasulullah tahan lagi, "Jangan Ali, sesungguhnya dia Amr bin Abdi Wud." Sampai 3 kali, sampai akhirnya Amr bin Abdi Wud ini melantunkan sebuah syair yang isinya mengejek. Bunyinya kurang lebih, "Walaqad ba'athu minan nida ili jam'ihim hal man yubaris." Sesungguhnya saya sudah berteriak-teriak kepada mereka, pada kaum muslimin maksudnya, siapa yang berani melawanku? Tapi ternyata tidak ada satupun yang berani melawanku. Ternyata mereka adalah kaum yang pengecut. Akhirnya kalau mendengar hal tersebut, Ali bangkit lagi dan minta izin kepada Rasulullah SAW. Baru setelah itu Rasulullah SAW mengizinkan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib melantunkan syair lagi, "La ta'jalan faqad ana kamujibu sawtuka ghaira ajizi." Jadi jangan buru-buru wahai Amr bin Abdi Wud, sesungguhnya saya telah menyambut panggilanmu dan saya bukan wanita tua yang lemah. Dan melanjutkan syair panjang syairnya. Maka Amr bin Abdi Wud bertanya, "Man anta, kamu siapa?" Ali menjawab, "Saya adalah Ali." Lalu Amr berkata lagi, "Bin Abdi Manaf, bukan bin Abdi Thalib." Kata Amr bin Abdi Wud, "Sesungguhnya kamu itu anak saudaraku." Karena Abu Thalib pamannya Rasulullah itu kan tokoh di Mekah, pamannya Amr bin Abdi Wud. "Kamu ini anak saudaraku."
Saya nggak mau berperang dengan kamu. Bukankah masih banyak orang yang lebih senior daripada kamu? Ali yang masih muda pada saat itu. Bukankah lebih banyak yang lebih senior daripada kamu? Pulanglah kamu, kembali kamu kembali. Saya nggak mau lawan kamu. Saya tidak ingin melupakan darahmu, kata Ali bin Abdullah. Maka Ali mengatakan, tapi saya ingin melupakan darahmu. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin memprovokasi, manas-manasi gitu ya. Yang tadinya Amr bin Abdullah kata-katanya itu seperti kata-kata saya ya, kepada Ali bin Abi Thalib, karena menganggap Ali bin Abi Thalib seperti anak saudaranya sendiri. Tapi setelah Ali bin Abi Thalib berkata, tapi saya ingin membunuhmu, akhirnya dia pun panas. Apa yang dilakukan? Dia turun dari kudanya, dia tusuk kudanya sendiri, dia tusuk. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa saya akan melawan kamu dan saya tidak akan berbuat ini. Kuda saya sudah saya bunuh. Maka dia pun langsung menebas, memuluskan pedangnya ke arah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib pada saat itu memiliki tameng Pak ya, tapi tidak terbuat dari besi. Tameng yang terbuat dari kulit yang tebal. Maka tebasan pedang Amr bin Abdullah itu ditahan oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga tamengnya itu menusuk ke tameng, atau pedangnya itu menusuk ke tamengnya. Ketika Amr bin Abdullah mencabut, tapi karena keras, ya kan tebasannya kencang Pak, mau dicabut susah. Pada saat itulah Ali bin Abi Thalib langsung melesatkan pedangnya ke leher atau ke pundak Amr bin Abdullah, akhirnya pun ia tersungkur. Dan pada saat itu debu sangat tebal, dan lagi keadaan lagi tidak baik Pak. Jadi yang memang di Arab itu banyak debu ya, debu tebal sehingga tidak terlihat oleh para sahabat, oleh Rasulullah, ini siapa yang menang duel. Maka Ali bin Abi Thalib langsung berteriak Allahu Akbar. Kalau mendengar Allahu Akbar berarti yang teriak pasti kaum muslimin. Jika mungkin kaum Quraisy berteriak Allahu Akbar, mereka akan berteriak pahamulan mereka. Dan mereka mengenal surah Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah SAW pun senang bahwa Ali bin Abi Thalib menang dalam duel tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan juga ada yang lain, yaitu Naufal bin Abdullah al-Makhzumi yang juga berhasil melompati parit. Dia terbunuh oleh Zubair bin Awwam. Adapun 3 orang lainnya, mereka melihat temannya sudah mati, akhirnya kembali melompati parit ke arah pasukan. Dan upaya kaum Quraisy ini untuk bisa menembus parit berlangsung lama, berlangsung kurang lebih 1 bulan. Jadi bukan sehari 2 hari peperangan, berlangsung 1 bulan. Mereka setiap hari berupaya begitu kayak sekuat tenaga, dan kaum muslimin berupaya sekuat tenaga untuk menahan mereka. Ini kan sangat melelahkan Pak. Bukan 1-2 hari Pak. Kalau kita dari pagi sampai sore saja mungkin sudah bulan-bulan gitu ya. Ini 1 bulan, berlangsung selama 1 bulan. Sehingga ketika orang-orang musyrik ini semakin jengkel gitu ya, kok sudah lama tidak bisa tembus, akhirnya mereka membuat cara. Karena mereka kan kode etiknya begitu Pak, ketika berperang seperti ini pagi sampai sore berperang, setelah itu malam mereka istirahat. Jadi malam dan perang. Pada saat itu orang-orang Quraisy, mereka para Ahzab itu memiliki rencana, mereka mengatur posisi supaya ketika besok hari langsung menyerang kaum muslimin dari segala arah. Dan kaum muslimin ya tentunya sudah siap, tapi akhirnya menjadi semakin sibuk karena meladeni serangan-serangan mereka. Sampai diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu terlewat beberapa sholat, tidak sempat sholat zuhur, tidak sempat sholat asar. Dalam riwayat ada yang mengatakan hanya sholat zuhur dan sholat asar. Ada yang mengatakan sampai isya nanti tidak sempat sholat, karena keadaan begitu genting, tidak sempat mereka sholat. Dan kejadian ini sebelum turunnya syariat sholat al-khawf. Karena syariat sholat al-khawf itu terjadi atau disyariatkan pada perang Dzatul Riqa, kalau tidak salah pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi Rasulullah sampai tidak sholat, sampai Rasulullah mengatakan sesungguhnya mereka telah membuat kita sibuk untuk melaksanakan sholat, telah menyibukkan kami sehingga kami tidak melaksanakan sholat. Semoga Allah balas mereka dengan api neraka. Doa Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan memang kalau dari tinjauan
fikih begitu ya. Ketika dalam kondisi genting kita tidak bisa melaksanakan sholat, maka kita mengqadha'nya. Aslinya tidak boleh kita mengakhirkan sholat sampai keluar waktu. Tapi kalau dalam kondisi genting seperti apa contohnya? Contohnya dokter melakukan operasi, gitu ya. Dokter melakukan operasi yang berlangsung, operasinya itu selama lama berjam-jam sampai keluar waktu sholat, dan dia nggak mungkin tinggalkan itu pasien, karena mungkin ahlinya di rumah sakit itu cuma dia, nggak mungkin dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan ya bubar, mati mungkin pasien gitu ya. Nah itu karena genting. Yang seperti ini maka dia boleh mengqadha dan insya Allah tanpa dosa, karena keadaannya genting. Dalam usul fikih ada istilah ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Itu juga Rasulullah dalam peperangan ini beliau mengakhirkan banyak sekali sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Rasulullah lakukan semua setelah sholat isya, karena tidak mungkin. Ini kan perang Pak, nggak mungkin sholat begitu, tidak mungkin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka dalam peperangan tadi, dalam keadaan yang begitu genting, ada sahabat yang terluka, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, pimpinan Aus. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, kharajtu yawmal khandaq akfu atharan nas. Aisyah bercerita, saya keluar pada hari Khandaq, peperangan Khandaq, untuk melihat keadaan manusia. Karena Aisyah ada beberapa sahabat wanita yang ikut dalam peperangan tersebut, Pak, untuk mengurusi pasukan, mungkin untuk menyiapkan makanan atau menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan, juga untuk merawat para sahabat yang terluka. Fa'idha ana bi Sa'ad bin Mu'adz, maka tiba-tiba saya melihat Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Aisyah melihat Sa'ad bin Mu'adz. Dan ini dari tinjauan fikih juga, memang hukum asal wanita melihat laki-laki itu boleh, kecuali kalau muncul syahwat. Kalau hukum asal laki-laki melihat wanita tidak boleh. Kebalik, kalau hukum asal wanita melihat laki-laki boleh. Kalau laki-laki hukum asal melihat wanita tidak boleh. Apalagi kalau wanita itu punya paras yang cantik, karena tabiatnya laki-laki ya, kalau melihat wanita yang cantik matanya kan ngikut, baik, susah lepas. Maka hukum asalnya laki-laki tidak boleh melihat wanita yang bukan mahram. Tapi kalau wanita asalnya boleh melihat laki-laki yang bukan mahram. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Aisyah melihat para sahabat. Bahkan Aisyah diajak oleh Rasulullah melihat orang-orang Habasyah yang sedang main pedang di dalam masjid. Artinya Aisyah melihat kegagahan mereka. Kecuali kalau timbul fitnah, artinya ya namanya wanita mungkin juga ada rasa terhadap laki-laki. Kalau ada timbul fitnah seperti itu maka ya, tidak boleh. Asalnya harus ghaddul basar gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Aisyah melihat Sa'ad bin Mu'adz wa ma'ahu ibnu akhihi Al-Harits bin Aus, bersama bukan sepupu, ibnu akhihi itu artinya keponakannya, bersama keponakan nama Al-Harits bin Aus. Dan dia membawa majinah, membawa perisai. Fajalastu ila al-ardi, kata Aisyah, maka saya duduk di tanah. Famarra Sa'ad alaihi dir'un min hadid qad kharajat minhu atraf. Lalu saat lewat depan saya, dia sudah menggunakan baju besi, baju perangnya. Hanya baju perangnya itu tidak menutupi seluruh tubuhnya, Pak. Ada bagian-bagian yang terbuka. Jadi sendi-sendinya ini terbuka, gitu ya. Ujung-ujung setiapnya. Jadi kalau yang saya bayangkan, beliau saat bin Mu'adz memakai baju besi itu hanya di tangan, di lengan, gitu. Tapi yang sebelah sininya terbuka. Lalu kata Aisyah, fa'ana atawaqafu 'ala atrafi Sa'ad. Aisyah sudah berfirasat, saya ini takut kalau bagian yang terbuka, bagian tubuh Sa'ad yang terbuka tidak terlindungi dengan baju besi itu nanti akan terkena serangan, terkena anak panah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka benar saja apa yang diprediksi oleh Aisyah. Sa'ad bin Mu'adz terkena panahnya Hibban bin Al-Ariqah.
mengenai urat yang ada di sini, di akhal itu sebelah sini. Sehingga Sa'ad bin Mu'adz cedera cukup parah karena luka tersebut mengeluarkan darah yang sangat banyak. Rasulullah SAW sempat menyiapkan kain itu besi yang dipanaskan. Kain kalau bahasa sekarang ini setrika, jadi besi yang dipanaskan yang ditempelkan kepada luka dengan harapan sembuh. Ditempelkan, disiapkan kain oleh Rasulullah, sempat berhenti darahnya, tapi ternyata lukanya semakin membengkak. Dalam keadaan demikian, Sa'ad bin Mu'adz tetap berusaha untuk bangkit supaya bisa ikut peperangan, tapi ternyata dia terlalu lemah, tidak bisa untuk bangkit. Lagi-lagi Rasulullah berusaha untuk mengobati lukanya, tapi juga tidak berhasil. Maka pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz ketika dia merasa bahwa akhirnya usianya tidak lama lagi, ia berdoa kepada Allah, Allahumma la tumitni hatta tuqirra aini fi Bani Quraidah. Ya Allah, janganlah engkau matikan saya sampai engkau bahagiakan saya dengan Bani Quraidah. Karena dia ini sudah sangat dendam gitu Pak ya terhadap Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah ini waktu masa jahiliyah, bahkan sampai Rasulullah datang hijrah ke Madinah, mereka itu sekutunya Aus Pak. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini dekat sekali dengan Bani Quraidah. Harapannya ketika Madinah diserang, jadi Aus ini harapannya sangat besar terhadap Bani Quraidah. Tapi kok ternyata mereka berkhianat. Makanya Sa'ad bin Mu'adz ini memegang dendam gitu ya dalam hatinya terhadap Bani Quraidah. Sampai dia berdoa, Allah jangan kau matikan saya ya Allah sampai kau setangkan hati saya dengan nasib Bani Quraidah nanti. Dia maksudnya Sa'ad bin Mu'adz ingin melihat bagaimana nanti nasibnya orang-orang Bani Quraidah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertempuran terus terjadi dan pada saat itu kaum muslimin ya, tanda kutip sudah terlalu lelah dan juga semakin diliputi kekhawatiran karena kalau menurut prediksi ya lama-lama itu pertahanan bakal jebol Pak. Mereka cuma 3.000, yang ini 10.000, sudah sebulan mereka bertahan. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan Ahzab dengan 2 wasilah, dengan 2 perantara. Jadi ini pertolongan Ahzab itu di luar nalar manusia. Dan begitulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berikhtiar maksimal. Nanti Allah akan berikan jalan, walaupun jalan itu tidak melalui ikhtiar yang kita lakukan, melainkan dari jalan-jalan lain. Jadi ikhtiar yang kita lakukan sebenarnya ini adalah untuk mengundang begitu ya pertolongan Allah. Bisa Allah tolong kita melalui ikhtiar yang kita lakukan, bisa Allah tolong kita melalui jalan lain yang sama sekali tidak kita pikirkan sebelumnya, bahkan tidak ada kaitan dengan ikhtiar yang kita lakukan. Makanya ya, memang Islam itu selalu mengajarkan kita untuk ikhtiar maksimal, baru setelah itu tawakal kepada Allah. Tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Tawakal tanpa ikhtiar itu hanya alibi bagi orang-orang yang malas dan tidak siap berjuang, begitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, wasilah yang pertama adalah ada tiba-tiba seseorang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud dari Bani Ghatafan yang masuk Islam. Tiba-tiba dia masuk Islam. Dia mendatangi Nabi SAW dalam keadaan pasrah dan juga menyatakan kepada Rasulullah bahwa dia sudah masuk Islam. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sudah masuk Islam dan sesungguhnya tidak ada satupun dari kaum saya mengetahui. Entah kenapa tiba-tiba dia bisa tertarik dengan Islam. Begitulah hidayah dan begitulah pertolongan Allah. Maka Rasulullah SAW pada saat itu berkata, Innama anta rajulun wahidun fina. Sesungguhnya engkau hanya satu orang. Satu orang, mereka 10.000, kurang satu. Ya masih ada 9.999. Kita 3.000 pada saat cuma 3.001. Gitu ya. Ya enggak ngaruh gitu. Enggak ngaruh. Innama anta rajulun fina. Tapi kata Rasulullah, beginilah ikhtiar yang Rasul ajarkan kepada kita. Walaupun satu, tapi Rasulullah percaya itu pertolongan dari Allah. Maka Rasulullah berkata, walakin
fastakthir 'anna in istata'ta fa innal harba khid'ah. Tapi kalau engkau bisa, cobalah kacaukan itu kelompok mereka, azab mereka, kacaukan mereka, karena memang peperangan itu adalah tipu daya. Maka Nu'aim bin Mas'ud ini yang memang beliau adalah tokoh dari Bani Qatafan dan juga dekat dengan Bani Quraisyah, dekat juga dengan orang-orang Quraisy, dan tentunya dekat dengan orang Qatafan karena beliau di antara salah satu imam besar Bani Qatafan. Dia memikirkan cara bagaimana bisa mengacaukan ahzab mereka, mengacaukan persatuan mereka. Apa yang dia lakukan? Dia mendatangi Bani Quraisyah. Bani Quraisyah yang berkhianat dari Pak, dia datangi. Dan dia berkata, dan ketika dia datang langsung disambut oleh Bani Quraisyah. Lalu dia berkata kepada orang-orang Bani Quraisyah, Inna Huyay bin Akhtab za'im Bani Nadir ata Ka'ab bin Asad al-Qurazi za'im Bani Quraisyah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ketika beliau mendatangi Bani Quraisyah, dia berkata, Ya Bani Quraisyah, ta'rifuna wuddi lakum wa khawfi 'alaikum. Wahai Bani Quraisyah, kau tahu bagaimana cinta saya kepada kalian dan bagaimana rasa khawatir saya kepada kalian. Jadi mukadimahnya bagus Pak, mengambil hati Bani Quraisyah. Wa inni muhaddithukum haditsan faktumuhu anni, dan sesungguhnya saya akan menyampaikan satu hal tapi rahasiakan, jangan beritahu siapa-siapa. Qalu na'am, kata Bani Quraisyah, baik. Qal ra'aytum ma waqa'a li Bani Qaynuqa wa Bani An-Nadir min ijla'ihim wa akhdhi amwalihim wa diyarihim. Tidakkah kalian melihat bagaimana nasib Bani Qaynuqa dan Bani Nadir? Mereka diusir oleh Rasulullah dan harta mereka yang tertinggal dan rumah mereka dikuasai sekarang oleh Rasulullah. Wa inna Quraisy wa Qatafan laisu mithlakum, dan sesungguhnya Quraisy dan Qatafan tidak seperti kalian. Kenapa? Karena mereka bukan orang sini. Mereka punya pilihan. Kalau mereka kalah, mereka tinggal kembali. Anak-anak, istri-istri mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka, harta-harta mereka tidak di Madinah. Harta-harta mereka di Mekah. Qatafan harta-hartanya ada di Najd. Kalau mereka kalah, mereka tinggal pulang ke tempatnya masing-masing dalam keadaan aman. Sedangkan kalian, kalau mereka kalah, kalian tidak akan selamat dari Muhammad. Maka kata siapa namanya? Kata Nu'aim bin Mas'ud ini, maka caranya adalah kalian harus minta jaminan dari mereka. Tawarlah beberapa pembesar mereka sebagai jaminan, supaya kalau dalam keadaan kalah, yang merasakan kekalahan bukan cuma kalian sendiri, tapi pembesar-pembesar mereka juga tertawan di kalian di sini di Madinah. Tidak bisa enak pulang gitu lari. Kata orang-orang Quraisy, benar juga apa yang kamu katakan, tapi rahasiakan. Habis itu dia pergi lagi ke Quraisy. Dia datang ke Quraisy dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu bagaimana cinta saya kepada kalian dan bagaimana rasa khawatir saya terhadap kalian. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu sudah menyesal karena telah berkhianat kepada Muhammad. Mereka telah mendatangi Muhammad dan mereka telah minta maaf kepada Muhammad. Mereka tidak jadi berkhianat. Jadi kan tipu daya Pak ya. Memang tipu daya dalam peperangan itu diperbolehkan. Namanya al-harbu khidah. Padahal Quraisy tidak pernah menyesal, gitu ya. Tapi ini tipu dayanya siapa? Tipu dayanya Nu'aim bin Mas'ud. Dia bilang orang-orang Bani Quraisyah telah minta maaf sama Muhammad, dan sesungguhnya mereka telah berjanji kepada Muhammad untuk mendatangkan pimpinan-pimpinan Quraisy. Maka nanti kalau Bani Quraisyah datang meminta pimpinan-pimpinan kalian sebagai jaminan, jangan mau diserahkan. Jangan mau diserahkan. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Nu'aim bin Mas'ud tadi. Datang utusan Bani Quraisyah kepada orang-orang Quraisy dan minta jaminan. Mana serahkan pimpinan-pimpinan ini. Ya kan, kami akan jadikan jaminan. Ya kan, orang-orang Quraisy sudah juga nih kata Nu'aim bin Mas'ud.
Akhirnya mereka tidak mau menyerahkannya. Sebelumnya ketika Nu'aim bin Mas'ud mendatangi Bani Quraisyah, Nu'aim bin Mas'ud berkata, kalau mereka tidak mau menyerahkan pimpinan mereka, berarti mereka memang niat berkhianat. Artinya tidak mau susah, tidak mau membela kalian sebenarnya. Yang benar kan mereka tidak mau menyerahkan. Sehingga akhirnya persatuan mereka yang tadinya begitu kuat mulai tercerai-berai. Mulai ada perpecahan di tengah-tengah mereka. Karena mereka setiap kelompok sudah punya pikiran nih, Bani Qatafan berkhianat, Bani Qatafan punya pikiran nih, Quraisy berkhianat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pertolongan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala dengan masuk Islamnya Nu'aim bin Mas'ud Al-Qatafani radhiyallahu taala anhu. Lalu pertolongan yang kedua yang Allah datangkan adalah adanya angin yang begitu kuat. Angin yang dingin yang begitu kuat yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka. Kemah-kemah mereka. Disebutkan dalam buku-buku sejarah begitu ya, pada malam hari yang gelap dan juga dingin, datanglah angin yang begitu kuat, angin yang begitu kuat yang menumpahkan tempat-tempat makan mereka dan mengangkat kemah-kemah mereka dan mematikan api-api mereka dan mengubur bekal-bekal mereka. Satu malam itu porak-poranda. Dan hal tersebut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai orang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apa itu? "Idz ja'akum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha." Yaitu ketika datang kepada kalian pasukan-pasukan dan kami utus kepada mereka pasukan Ahzab, angin yang begitu kencang yang memporak-porandakan mereka, wa junudan lam tarawha, dan kami utus kepada kalian untuk kalian pasukan-pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mata kalian, yaitu para malaikat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka setelah mereka porak-poranda, Abu Sufyan pun akhirnya menyerah. Sudah capek juga kan, sebulan kan, capek. Habis itu porak-poranda lagi, kacau keadaannya. Maka Abu Sufyan akhirnya dia mengajak kaum musyrikin untuk sudah kita kembali ke Mekah, tidak bisa yang tembus, sudah menyerah. Dia langsung tadinya untanya atau kudanya masih terikat, dia lepas, dia pukul 3 kali kudanya sehingga dia berdiri. Dipukul 3 kali maksudnya mungkin untuk komunikasi dengan kuda gitu, dia pukul langsung berdiri, habis lari dia naik dan pergi ke Mekah. Tunggang langgang mereka lari. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah, pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya. Ini diceritakan oleh Imam Muslim ya, dalam hadisnya dari Hudzaifah bin Yaman. Beliau bercerita, laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal ahzab. Sesungguhnya saya menjadi saksi bersama Rasulullah ketika malam Ahzab. Wa akhadhat rihun syadidatun wa qarrun. Dan sesungguhnya ada angin yang begitu kencang yang menyerang dan juga dingin yang begitu kuat. Maka Rasulullah berkata, "Ala rajulun ya'ti bi khabaril qaum ja'alahu Allahu ma'i yaumil qiyamah." Maka ada satu orang di antara kalian, wahai para sahabat, kata Rasulullah, yang pergi ke tempat mereka, ke markas mereka untuk mencari tahu keadaan mereka seperti apa. Kalau ada yang mau, maka dia akan menjadi temanku di surga. Tapi syaratnya satu, kata Rasulullah, an yaji, dia harus bisa pulang. Ini kan gak mudah, dia harus bisa pulang, harus bisa kembali. Dan Rasulullah mengulangi 3 kali, ternyata para sahabat tidak ada yang mau berdiri. Padahal janjinya adalah surga. Gitu ya. Supaya dilihat Pak, jadi para sahabat itu kalau sudah mendengar kata surga, biasanya mereka langsung berebut. Kalau kita mungkin zaman sekarang yang dilihat di kita mungkin dikasih apa hadiah gitu ya, hadiah yang besar atau dapat follower atau dapat apalah gitu ya, akan semangat. Kalau para sahabat dulu dijanjikan surga Rasulullah langsung semangat, tapi ternyata kali ini tidak ada yang berangkat karena keadaan memang begitu genting Pak, keadaan begitu genting. Maka Rasulullah pada saat itu akhirnya karena tidak ada yang mau berdiri, Rasulullah menunjuk Hudzaifah, "Qum ya Hudzaifah, fa'tina bi khabaril qaum."
berilah engkau wahai Huzaifah dan beri kami kabar keadaan kaum-kaum tersebut. Maka kata Huzaifah, kalau Rasulullah sudah memerintahkan saya tidak mungkin menolaknya. Maka Huzaifah pun berangkat ke sana, tapi sebelum Huzaifah berangkat, Rasulullah berpesan jangan lakukan apapun, jangan buat hal-hal, jangan lakukan apapun, hanya lihat saja. Jadi tugas Huzaifah itu hanya melihat keadaan mereka, nggak boleh ngapain, melihat keadaan seperti apa, pulang lagi dan kabarkan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Huzaifah ke sana melihat keadaan sudah porak-poranda, mereka sudah berangkat semua, sudah meninggalkan Khandaq, di sekitar Khandaq, berangkat ke Mekah. Dan pada saat itu Huzaifah melihat Abu Sufyan, sudah melihat Abu Sufyan di atas kudanya. Pada saat itu dia membawa senjata. Kata dia, kalau bukan karena pesan dari Rasulullah saya tidak boleh melakukan apa-apa, maka saya Abu Sufyan sudah saya panah. Beliau menjaga pesan Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara para ulama ada para ulama yang mengatakan kenapa mereka tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus, karena Allah tahu di antara mereka ada yang masuk Islam. Di antara Abu Sufyan yang masuk Islam, ada juga Khalid bin Walid pada saat itu juga masuk Islam. Maksudnya setelah kejadian ini Khalid bin Walid ikut perang Khandaq. Setelah kejadian Khandaq tahun 7 Hijriah, Khalid bin Walid dan dia masuk Islam. Maka Rasulullah SAW atau Huzaifah bin Yaman kembali dan mengabarkan kepada Rasulullah bahwa mereka telah pergi. Selesai perang Ahzab, maka Rasulullah kembali ke rumahnya dan mandi dan meletakkan pedangnya. Lalu turunlah atau datanglah malaikat Jibril berwujud Dihyah bin Khalifah al-Kalbi, berwujud seorang sahabat. Dan memang malaikat Jibril kalau datang kepada Rasulullah sering menggunakan wujudnya Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Dan dia berkata, kenapa kau meletakkan pedangmu wahai Muhammad, sesungguhnya perang belum usai. Kenapa dikatakan perang belum usai? Karena Bani Quraisyah belum selesai urusannya. Mereka yang telah berkhianat. Hadirin yang dimuliakan Allah, singkat cerita saja bahwa Rasulullah akhirnya mendatangi Bani Quraisyah dan mereka dalam keadaan ketakutan. Awalnya Rasulullah mengutus Abu Lubabah untuk melihat keadaan mereka. Abu Lubabah melihat keadaan mereka, istrinya menangis, anak-anaknya menangis, mereka ketakutan yang sangat. Ini berbeda tentunya keadaannya. Mereka sombong kan luar biasa. Siapa itu Muhammad? Kita tidak kenal, kita tidak pernah berjanjian dengan mereka. Nah sekarang kembali, anak-anaknya menangis, istrinya menangis. Maka Abu Lubabah pun kesian lihat keadaan mereka. Itu ya, muncul rasa iba dalam hatinya. Abu Lubabah awalnya dipesankan oleh Rasulullah jangan beritahu kepada mereka apapun. Pada saat itu orang-orang Bani Quraisyah bertanya, kira-kira nasib kami seperti apa? Maka Abu Lubabah mengatakan, memberi syarat seperti ini, memberi syarat bahwa mereka akan dibunuh, gitu ya. Tapi Abu Lubabah tahu bahwa itu melanggar perintah Rasulullah, karena Rasulullah pesan kamu jangan kasih tahu mereka apa. Akhirnya Abu Lubabah merasa itu salah, dia kembali ke Masjid Nabawi dan dia mengikat dirinya, tidak mau melepas dirinya, diikat di satu tiang namanya Uswanatul Taubah. Sampai sekarang masih ada Uswanatul Taubah. Habis itu Abu Lubabah mengikat dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dia ikat dirinya, dia tidak mau melepas sampai nanti ada ampunan dari Allah datang. Jadi setiap waktu sholat, istrinya datang untuk melepas dirinya, dia sholat, setelah itu dia berdiri lagi di tiang itu, diikat lagi. Sampai akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yang khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a asa Allahu an yatuba 'alaihim. Di antara kaum mukminin ada yang mencampurkan antara amal baik dan amal buruk, tapi semoga Allah mengampuni mereka. Itu adalah ayat yang turun bagi Lubabah bahwa Allah telah mengampuni Abu Lubabah. Maka Abu Lubabah akhirnya
oleh Rasulullah untuk melepaskan dirinya. Rasulullah pada saat itu keluar membawa 3.000 pasukan dan 37 penunggang kuda dan mendatangi Bani Quraisyah. Dan pada saat itu Rasulullah ingin membunuh mereka. Jadi Rasulullah kali ini tidak mengusir mereka. Yang sebelumnya Bani Qaynuqa berkhianat, tapi Rasulullah usir, Rasulullah tidak membunuh. Lalu Bani An-Nadir berkhianat, ingin membunuh Rasulullah, tapi Rasulullah tidak bunuh mereka. Rasulullah usir. Kali ini Bani Quraisyah ingin dibunuh oleh Rasulullah karena mereka berkhianat pada waktu yang genting, yang dimana seharusnya mereka menolong kaum muslimin, tapi mereka berkhianat. Hampir saja mereka itu bisa tanda kutip menjangkau begitu ya anak-anak dan istri-istri para sahabat. Jadi mereka ternyata karena mereka ingin membunuh Rasulullah karena memang mereka ingin menghabisi kaum muslimin. Maka setelah Rasulullah ingin memutuskan ingin membunuh mereka, datanglah perwakilan dari Aus, dari Aus. Karena Aus ini tadi seperti yang saya ceritakan adalah sekutunya Bani Quraisyah. Mereka dekat seperti teman gitu ya, dari sejak masa jahiliyah. Bani Aus ini memohon kepada Rasulullah mereka jangan dibunuh. Maka Rasulullah berkata, maukah kalian, relakah kalian kalau keputusan kalian itu dipegang oleh satu orang, yaitu pemimpin kalian Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz kan pemimpin mereka, Bani Aus. Mereka sangat setuju karena memang Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpin kami. Maka Sa'ad bin Mu'adz didatangkan, ditandu gitu ya dalam keadaan sekarat. Karena dia berdoa kan, ya Allah jangan kau matikan saya sampai kau bahagiakan saya dengan nasibnya orang-orang dari Quraisy. Maka Rasulullah bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ini kita lihat di sini bagaimana diplomatisnya Rasulullah gitu ya. Rasulullah menghargai para sahabat. Rasulullah tidak lantas mengatakan kepada orang-orang Aus, ini keputusan saya. Keputusan saya sudah bulat akan membunuh mereka. Kamu itu saya Nabi tidak mengatakan demikian. Didengar pendapat orang-orang Aus. Lalu dinegosiasi oleh Rasulullah, mau nggak keputusan diberi kepada Sa'ad bin Mu'adz? Maka Sa'ad bin Mu'adz didatangkan, ditanya. Sa'ad bin Mu'adz ditanya, wahai Sa'ad bin Mu'adz, kira-kira apa pendapat? Kita harus apakan mereka ini? Maka yang memerangi yang perang kurang lebih jumlahnya ada 400 sampai 700 orang dibunuh karena mereka telah berkhianat. Tapi anak-anak dan anak-anak dan istri itu tidak dibunuh, sudah mereka biarkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad hakamta bi hukmillah min fawqi sab'i samawat. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad bin Mu'adz telah berhukum dengan hukum Allah dari langit yang ke-7. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka selesailah perang Ahzab dan juga perang Bani Quraisyah. Setelah itu kaum muslimin akan masuk ke ke fase baru ya, karena Madinah menjadi tempat yang tidak ditinggali kecuali oleh kaum muslimin saja. Orang-orang Yahudi sudah terusir, tapi tentunya karena ulah mereka sendiri, bukan karena kemauan Rasulullah, karena ulah mereka sendiri, Madinah akhirnya menjadi negeri yang hanya ditinggal oleh kaum muslimin. Walaupun ada di antara kaum muslimin orang-orang munafik, karena sampai akhir hayat Rasulullah masih ada orang-orang munafik dan mereka sama sekali tidak diperangi oleh Rasulullah karena mereka statusnya sebagai kaum muslimin, dan Rasulullah selalu mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa kita hanya menghukumi sesuai dengan yang zahirnya saja. Zahirnya mereka Islam, mereka sholat, maka kita hukumi mereka sebagai muslim, walaupun Rasulullah tahu dalam hati mereka menyembunyikan kekafiran dan juga kebencian terhadap Rasulullah dan para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kurang lebih kisah dari perang Ahzab dan juga pengusiran ya Bani Quraisyah dan hukuman mati bagi mereka yang berkhianat dan memerangi. Semoga kita bisa selalu mempelajari sirah-sirah Rasulullah SAW, karena kata Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, kunna nu'allamu maghazi Rasulullah kama nu'allamu surah Al-Quran. Kami dulu diajari kisah-kisah peperangan Rasulullah sebagaimana kami diajari surat Al-Quran, dan selalu diulang-ulang ceritanya. Semoga ada pelajaran bisa kita ambil.
simak dari kisahnya, itu tamengnya itu kan bukan tameng besi ya, tamengnya adalah bahan dari kulit. Tapi rupanya segala sesuatu bahan yang keras itu bukan menjadi andalan ya, karena pada saat bahan yang lunak itu pedangnya menancap lalu tidak bisa ditarik, itu kan cukup menarik di situ. Artinya mungkin apakah tameng tersebut sudah dipersiapkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi atau dia mempunyai strategi untuk pada saat dia memainkan pedang si yang umur 90 tahun ini, tadi saya lupa namanya, apakah memang seperti itu persiapan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib atau memang itu sudah tolong atau sudah seperti itu kisahnya, alurnya gitu. Silakan. Pertanyaannya, jadi Ali bin Abi Thalib ketika duel dengan Amr bin Abdi Wud, jadi Tuhan dia Wud, Abdu Wud, hambanya Wud, dikatakan Abdullah, ya Amr namanya Amr. Dia menggunakan tameng yang terbuat dari kulit. Apakah itu bagian dari rencana atau memang terjadi secara spontan begitu saja? Wallahu alam ya, tapi yang saya prediksi itu terjadi spontan. Memang persiapan kaum muslimin pada saat itu memang sangat seadanya, bahkan mereka ada yang menggunakan baju perang, ada yang tidak menggunakan baju perang seperti ya baju perang yang digunakan oleh Sa'ad bin Mu'adz juga seadanya, tidak menutupi seluruh tubuh, baju perang baju besi juga. Jadi kita pernah lihat di museum-museum di Eropa gitu ya, baju perang yang terbuat dari besi berat itu juga digunakan oleh kaum muslimin ketika berperang, tapi tidak semua sahabat punya. Artinya memang saya rasa itu tak terjadi tanpa rencana, Pak. Memang adanya pada saat itu tamengnya itu dari kulit, itulah dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, ternyata ada fungsinya. Mungkin kalau tamengnya terbuat dari besi tidak jadi nancap kan? Mungkin terbuat dari besi jadi nancap, pas mau ditarik agak sulit. Nah itulah kesempatan. Mungkin kesempatan itu hanya sepersekian detik ya. Ada jarak gitu kan antara dia menusuk dan menariknya agak susah, berat. Situlah Ali bin Abi Thalib punya kesempatan untuk lepas. Misalkan tadi di Bani Quraiza itu dia yang berkhianat, berarti kan sebenarnya Bani Quraiza itu dari kaum muslimin ya tadi. Pada saat itu Bani Quraiza itu muslim atau Yahudi? Oh bukan ini ya, bukan muslim begitu. Kalau yang satunya lagi Bani Aus muslim. Oh Bani Aus yang muslim ya. Berarti yang berarti saya ingin bertanya gini, kalau Bani Quraiza itu muslim, pada saat dia pada suatu perangan kemudian dia berkhianat, itu terus kemudian dibunuh Rasulullah gitu kan, Rasulullah pas pada saat terakhir itu, beliau yang dibunuh itu apakah termasuk meninggal dalam keadaan kafir atau tidak? Tapi ternyata kalau beliau Yahudi ya berarti pertanyaan ini ya selesai gitu ya. Itu Waalaikumsalam. Jadi memang sebenarnya awal Rasulullah hijrah itu Madinah menjadi contoh bagaimana negara yang multikultural gitu ya, multi agama, multikultural, tapi mereka bisa bersatu dalam sebuah perjanjian. Seandainya perjanjian itu tidak dilanggar oleh mereka, mungkin ya sampai sekarang akan ada Yahudi di Madinah kan? Karena memang Rasulullah sama sekali tidak berniat untuk memerangi mereka. Makanya ketika Ka'ab al-Qurazi, pimpinan dari Quraisy, dia mengatakan selama ini kami tidak pernah dikhianati oleh Muhammad, maka kami tidak akan berkhianat kepada Muhammad. Sebelum dia terprovokasi oleh Umayyah bin Khalaf tadi. Artinya memang Rasulullah dalam kehidupan, kalau mau dibahasakan sekarang kehidupan bernegara gitu ya, itu sangat menghargai mereka-mereka yang tidak beragama Islam selama hidup damai. Maka sampai Rasulullah mengatakan, di masa-masa itu Rasulullah mengatakan hadis, barang siapa yang membunuh Mu'ad artinya non-muslim yang hidup damai di bawah perjanjian yang sama, maka dia tidak akan mencium surga. Ya kan? Rasulullah juga melarang berzolim kepada mereka, maka mereka dizolimi
yang sama gitu. Artinya itu contoh ideal. Mungkin bisa kita kalau kontekstualisasi ke zaman sekarang seperti Indonesia lah, yang di sini mayoritas umat Islam tapi ada agama lain yang non Muslim ya, mereka hidup damai di bawah satu perjanjian yaitu negara Indonesia, maka tidak boleh kita ganggu mereka. Seperti itu kurang lebih. Tapi masalahnya mereka berkhianat dan ingin menyerang Rasulullah bahkan menghabisi kaum muslimin. Maka bagi Rasulullah juga pengkhianatan Bani Quraisyah tidak bisa dimaafkan. Kalau Bani Qainuqa dan Bani Nadir tadi masih dimaafkan Rasulullah, artinya udah kamu nggak boleh tinggal di Madinah, keluar saja, tapi sama sekali tidak disentuh, Rasulullah tidak dibunuh. Tapi Bani Quraisyah ya kan genting pak. Kalau kita mungkin di saat itu kita kesel setengah mati. Anak istri kita tuh hampir terancam, kita juga terancam 1 bulan penuh kita perang dalam keadaan susah, makan susah. Mau dapat bantuan dari kawan kita pada Quraisyah, tapi ternyata mereka berkhianat dari dalam. Jadi begitu lah. Jadi mereka Yahudi. Itu kan tadi yang dibunuh itu kan nggak seluruhnya tadi. Nggak seluruhnya, yang ikut perang. Yang ikut perang. Berarti kan masih sebenarnya masih ada anak keturunan yang Bani Quraisyah di situ gitu. Sementara setelah peperangan itu kan bisa bilang menurut kisah itu bahwa di Madinah itu hanya penduduk Muslim. Setelah itu mereka pergi pak. Walaupun nggak diusir mereka pergi sendiri. Iya, karena ya udah. Saya lupa detail gimana, nanti saya baca lagi buku. Tapi yang jelas nanti mereka pergi, apakah diusir Rasulullah atau sukarela mereka pergi. Tapi intinya nanti mereka pergi dari Madinah. Gitu. Ya karena kalau mau tinggal keadaan agak kondusif. Udah jadi pengkhianatan, udah gak enak pak dari istirahat pun secara psikologi udah gak nyaman kan. Akhirnya apakah diusir atau mereka pergi sendiri, yang wanita dan anak-anak yang mau apa? Ya. Baik Ustaz. Tadi itu kan peristiwa Ahzab itu tahun ke-7 Hijriah. Iya, tahun ke-7 Hijriah. Artinya setelah itu orang-orang Yahudi. Tahun ke-5 ya. Tahun ke-5 Hijriah. Kemudian ada orang-orang Yahudi meninggalkan Madinah sebelumnya itu ya. Ya, kemudian akhirnya setelah itu kalau tidak salah saya ingat itu terjadi perang Khaybar saja akibat terusirnya orang-orang Yahudi dari Madinah itu. Nah itu dia pertanyaannya adalah kalau tidak salah itu apa nih statusnya ini konfirmasi itu kalau salah tahun 7 Hijriah atau berapa saya lupa istilahnya. Dan Khaybar itu sendiri kira-kira berapa jauh dari Madinah itu sendiri. Demikian sih. Jadi setelah itu terjadi perang Khaybar. Rasulullah memerangi Yahudi Khaybar karena mereka juga terlibat dalam perang Ahzab ini. Karena mereka berangkat dari Khaybar, Yahudinya, Yahudi Bani Nadir itu kan dimiliki oleh Khaybar. Terjadi perang Khaybar. Khaybar jaraknya kurang lebih 200 kilo utara Madinah pak. 200 kilo utara Madinah, itu daerah yang sangat subur, banyak sekali rumahnya, banyak benteng-bentengnya, tempat yang begitu luas dan alam yang begitu luas. Di sana juga ada bukit-bukit batunya, ya, yang tadi tempat begitu makmur, diurus oleh orang-orang Yahudi. Memang orang Yahudi ini kan pintar pak ya. Urusan dunia itu mereka pintar dari dulu sampai sekarang, yang paling maju mereka. Setelah itu dipelajari oleh Rasulullah, nanti kita masuk ke cerita perang Khaybar pada saat ini insyaallah. Tapi kalau nanya jarak ya, jaraknya kurang lebih 200 kilo. Saya pernah 2 atau 3 kali ke sana ke Khaybar ya. Dan di Khaybar sampai sekarang masih ada keturunan dari Yahudi, masih ada. Tapi sudah masuk Islam semua. Tapi kata orang-orang Arab yang di Khaybar itu, kami masih tahu dia keturunan Yahudi dari nama famnya. Mereka orang Arab sangat menjaga nama fam kan. Mungkin beda sama di Indonesia, kita tidak punya nama fam, cuma Batak. Kalau Batak punya fam ya, atau sebagian orang timur punya fam. Tapi kalau kita di Jawa ini hampir nggak punya nama fam. Kalau Batak kan masih ada apa? Masih ada marga ya, itu marga itu nama fam.
Kalau di Arab mungkin orang nggak punya nama Tom itu mustahil. Semua orang Arab pasti punya nama Tom karena mereka dari kecil diajari nama nenek moyang mereka sampai nenek ke 25 sampai ke 30. Kata mereka seperti ini surah Al-Fatihah. Kata teman-teman saya Arab waktu saya kuliah di Madinah. Jadi saya ditanya, saya kamu hafal nama kakek kamu? Saya nggak tahu, saya cuma nama sama beliau doang. Ada sebut nggak tahu. Bagi mereka aneh. Terus saya hafal sampai 30 ke atas. Saya tahu kisah-kisah mereka diajari sejak saya masih kecil. Jadi apa namanya? Kembali ke pertanyaan Bapak tadi yang apa namanya? Yang tawarannya diapakan gitu ya. Jadi tawaran itu ada yang sebagian dibawa ke Najd, ada yang sebagian dibawa ke Syam. Dibawa ke Najd itu sekarang lihat Pak, dulu kan belum masuk Islam ya. Dulu belum masuk Islam. Zaman Rasulullah ini dibawa ke Najd dan dibawa ke Syam. Jadi keluar dari Madinah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq merasa tadi dia mengikat dirinya kan. Kalau saat ini kan kesannya sekarang kan aktivitas kita kan terus menerus gitu. Aktivitas terus dan tentunya kalau Abu Bakar sendiri merasa bersalah ketika dia tidak mengikuti Rasulullah, kita dapatkan peringatan dan dia melakukan eksekusi sesuai dengan apa yang dia pikirkan pada saat itu dan dia merasa bersalah. Kemudian dia mengikat dirinya di tiang. Kalau saat ini kan tidak mungkin ya itu kita, sepertinya tidak mungkin ya, sepertinya tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Yang harus kita lakukan sebenarnya apa sih? Apakah Mas Gun kita jalan terus, tapi tetap istighfar juga jalan terus. Jadi gimana? Rasulullah bilang jangan kabar-kabar mereka. Waktu dia kembali bilang seperti ini ya, dia merasa bersalah. Abu Bakar bukan Abu Bakar ya. Abu Bakar. Dia ingat yang dirinya pertanyaannya terkait taubat gitu lah ya. Kalau kita seperti apa? Kalau kita ya melakukan dosa dan maksiat, kita bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena banyak sekali amalan-amalan yang bisa menghapus dosa ya. Yang tadi wudhu, kata Rasulullah mencapai wudhu maka dosa itu akan keluar bersama air yang turun itu sampai keluar dari ujung jari jemarinya. Juga sholat 5 waktu itu sendiri menghapus dosa. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang tinggal di depan sungai lalu dia mandi di situ sehari 5 kali, apakah akan ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Kata para sahabat, tidak ada. Begitulah perumpamaan dengan sholat 5 waktu sehari, dia akan bersih dari dosa. Juga puasa Ramadan sendiri menghapus dosa, ya, qiyam Ramadan menghapus dosa, istighfar menghapus dosa, subhanallah bihamdi 100 kali menghapus dosa, apalagi umrah juga menghapus dosa. Amal soleh sendiri pun menghapus dosa. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi kalau kita istighfar sebanyak-banyaknya dan kerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya, dan taubat nasuha dalam artian taubat nasuha itu artinya dia benar-benar bertaubat, menyesali dan tidak berazam berkemauan keras untuk tidak mengulanginya. Jadi menyesal dengan sebesar-besarnya dan berkemauan keras untuk tidak mengulanginya. Kalau berkaitan dengan hak manusia, maka dia harus kembalikan hak manusia itu. Harus kembalikannya selama dia mampu. Kalau tidak mampu mengembalikannya, karena mungkin dia pernah mencuri misalkan dari tukang gorengan, sekarang nggak tahu tukang gorengan di mana gitu ya. Waktu di zaman SD atau SMP atau SMA, sekarang nggak tahu di mana, mereka bisa bersedekah atas nama orang tersebut. Semoga Allah mengampuni kita. Ya, itulah. Allah Taala dengan hati yang khusyuk dan dengan keyakinan yang kuat kepada Allah akan dijawab oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim
هذه بنت روسيا بلدة مباركة آمنة مطمئنة مستقرة تأتيها رزقها رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ya, sekian dan jazakallahu khair kami ucapkan kepada jamaah semua. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum.